Kemudian juga menurut Curie tahun 1967 pun membuktikan bahwa ya, setelah merasa suatu kematian, maka bakteri yang namanya Piocinae, ya, Pseudomonas piocinae, dia akan membentuk dan mampu merubah nitrogen-nitrogen atau nitrit-nitrit yang ada menjadi sianida. Belum lagi kalau tadi saya katakan bahwa dalam gaya hidup kita mengkonsumsi berbagai makanan sebelum kejadian. Saya nggak tahu apakah ditelusuri belum. Ya, bahwa yang bersangkutan sebelum makan apa? Kenapa? Karena bahan tambahan pangan yang namanya isobutyl nitrit dan senyawa sejenis lain jika di dalam tubuh dan kemudian ada dalam proses metabolisme akibat adanya bakteri, maka bakteri yang tadi saya katakan Pseudomonas piocinae akan mampu mengurai atau membentuk yang namanya nitrit tadi menjadi sianida. Jadi kemungkinan faktor dari faktor kejadian alamiah dan kemudian adanya faktor setelah kematian, kemungkinan itu ada. Ya, kalau kita bicara dalam konteks 0,2 tadi. Tetapi kembali lagi saya katakan sebenarnya hasil yang negatif ini yang pertama lah yang sebagai golden evidence. Golden evidence itu? Iya, karena tanpa intervensi di situ. Tanpa intervensi. Kalau ini udah intervensi. Sudah jadi intervensi. Supaya dapat rumusan, jadi kesimpulan saudara ahli, kira-kira 0,2 ini disebabkan oleh apa kemungkinannya? Ya, itu kemungkinan karena intervensi dan kemudian juga kejadian proses alamiah tadi. Pasca Saya itu. sepakat juga dari ahli-ahli sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah pasca kematian postmortem. Postmortem. Ada jurnal dan penelitian-penelitian yang membuktikan hal seperti itu. Kemudian juga jurnal-jurnal Amerika yang mengatakan kalau makanan yang mengandung isobutyl nitrit atau senyawa nitrit dan sebagainya, dia akan berinteraksi dan kemudian membentuk suatu sianida dalam batas-batas. Itu penelitian Jepang terhadap kopi dan teh. Ya.